Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil ajsami wa sibaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini sampai ke akhirat, dan dimasukkan Allah ke dalam surganya penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Karena orang yang menuntut ilmu itu, dia akan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang berilmu itu, dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, hadis yang kedua, As-Sani anna Abi Dzarrin bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kedua dari Abi Dzar bin Junada dan daripada Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah mengridai kepada keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah itu pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah olehmu akan Allah, bertakwalah olehmu akan Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ikutkanlah olehmu akan kejahatan itu, yaitu dengan perbuatan kebaikan, maka ia menghapus akan kejahatan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hiduplah olehmu akan manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, meriwayatkan akan hadis Imam Tirmidzi dan berkata Imam Tirmidzi ini adalah hadis hasan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah olehmu akan Allah dimanapun kau berada. Jadi Nabi kita ini disuruh oleh Nabi bertakwa dimanapun kita berada. Di manakah kita? Baik kita di tempat sunyi maupun di tempat orang yang banyak, atau di mana aja kita berada, Nabi menyuruh kita bertakwa. Yang
kadang-kadang. Karena bilanya kita menanamkan takwa di dalam diri kita, hati kita, diri kita betul-betul bertakwa kepada Allah di mana aja kita berada, baik di kampung kita, di kampung orang, di tempat sunyi atau di tempat orang banyak, maka kita tidak mau lagi berbuat maksiat. Asal kita betul-betul bertakwa. Jangan alih hidup pura-pura bertakwa, padahal kada. Pura-pura bertakwa, padahal kada. Lalu di mananya berada, inya berada tempat yang sunyi, kadangnya tadi kada betul-betul bertakwa kepada Allah, hanya main-main saja bertakwa, pura-pura bertakwa, padahal kada. Di saat dirinya sendirian, maka inya berbuat maksiat. Karena kada rasa takutan lawan Allah. Karena banyak berbuat maksiat, inya merasa bahwa di sekelilingnya manusia kada ada melihat, orang lain kada ada melihat, lalu nyawani berbuat maksiat karenanya kada takut kepada Allah, kada bertakwa. Kalau inya bertakwa lawan Allah, walaupun di sekeliling dirinya kepada ada satu pun manusia yang lain, tidak ada kawan, tidak ada sahabat, tidak ada tetangga, sunyi kada ada orang, namanya inya bertakwa lawan Allah. Dengan sebenar-benarnya bertakwa tadi, ada maunya berbuat maksiat, menggawi yang kada baik tadi. Karenanya takut lawan Allah. Lalu kada mau lagi mengambil duit orang walaupun orang kada melihat, kada mau lagi mengambil barang walaupun orang lain kada melihat, kada mau lagi inya berbuat dosa pun manusia kada melihat, karena inya minta tanam dalam dirinya takwa lawan Allah. Takut kita harus dilihat oleh Allah, dipilih oleh Allah. Itu perasaan dalam diri orang yang bertakwa tadi. Jadi pada merasa kita dipilih oleh Allah, dilihatlah Allah, rasa takutan, dilihatlah Allah dari buat maksiat, kada jadi buat maksiat. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Wa abbi sayyi'ata ala hasanata tamhuha, dan inilah hukum ikutilah ilmu akan kejahatan dengan kebaikan, niscaya menghapus akan kejahatan, menghapus dia akan kejahatan. Hidup ini misalnya kita berbuat maksiat, coba Pak diiringi dengan berbuat kebaikan. Jangan maksiat saja, jangan berbuat dosa saja. Ada pernah kita berbuat baik. Misalnya kita ada berbuat dosa, banyak berbuat dosa, coba iringi gawi yang baik-baik, walaupun kada banyak, asalkan kita ada menggawi yang baik. Untuk apa? Supaya kejahatan itu lambat launnya hilang di dalam diri kita. Misalnya kita nila mampu tak dosa nih, lalu malamnya kita ambil mau ajak maghrib tiba, ajak isya tiba, kita bawa sembahyang. Padahal siang tadi kita mampu, tapi kita mau sembahyang aja. Kita iringi dengan perbuatan ibadah. Lawas-lawasan kejahatan yang dalam diri kita akan pudar, akan hilang. Asalkan dia mau iringi dengan ibadah. Ulut-ulut aja kada kawan malapas nih, kada kawan malapas mampu lo, kada kawan malapas mampu gawian yang ada baik itu. Ulut ubi bandar sudah itu, biar aja kada bapak ubi. Iringi dengan sembahyang, iringi dengan beribadah. Walaupun hadis mengatakan, banyak yang menyatakan bahwa 40 hari 40 malam
ibadah salatnya tidak akan diterima oleh Allah bila kita minum mabuk-mabukan, tapi tetap kita iringi walaupun diterima, yakin bahwa suatu saat kejahatan dalam diri kita akan menjadi hilang. Hilang. Wa khaliqan nas bi khuluqin hasan, dan hiduplah olehmu akan manusia, artinya bercampurlah kamu hidup dengan manusia bin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Jadi kita hidup dalam dunia inilah bercampur lawan manusia yang banyak berkawan, bertetangga, bihulukin hasan, dengan akhlak yang baik. Artinya kalau dengan akhlak yang baik ini kan kita ini hidup dengan mereka, akhlak kita baik. Maksudnya akhlak kita baik ini memang sopan santun kita kepada tetangga kita, kepada mereka adalah sangat baik. Perbuatan kita, pemanggilan kita, waktu berkawan, waktu bergabung lawan mereka memang baik beradab. Lalu Nabi mengajarkan kita, bila kita bertemuan inilah sesama muslim, ini Nabi mengajarkan dan termasuk akhlak, berilah salam kepada orang yang engkau temui, baik di jalan maupun di rumahnya. Jadi bila kita bertemuan lawan saudara kita muslim, jelas kita dianjurkan oleh Nabi sunat memberi salam, dan termasuk akhlak yang mulia. Siapa nak tadahulu memberi salam lawan yang bertemuan tadi, nak tadahulu ialah memberi salam, maka dia adalah akhlak yang baik karena sifat tawadhu, sifat rendah diri. Walaupun kita Tuhan, walaupun kita alim, kita berdahulu memberi salam, itu adalah akhlak yang baik menjadi Nabi. Karena orang yang berdahulu memberi salam itu afdal, dia tawadhu lawan orang dan mengamalkan sunnah Nabi. Kita kadang-kadang bila bertemuan kalau beri salam lah, paling salaman pagi pak, pagi dan salaman, siang belum tentu salaman. Selamat siang pak, siang dengan salaman, malam ada salaman. Karena ada memberi salam, orang yang memberi salam lawan menjawab salam, masing-masing mendoakan keselamatan bagi keduanya. Mudah dikam salaman, mudah dikam salaman. Itu orang yang memberi salam lawan menjawab salam. Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib. Ibarat memberi salam daripada dijawab salam kita, maka hendaknya kita berakhlak mulia, bertemuan bergabung lawan mereka tadi. Waktu memberi salam sudah selesai, kita sambil bersalaman tangan kita dengan mereka, dan wajah kita dan bibir kita dalam keadaan senyum. Jadi berberi salam ulang, berjabat tangan, wajah kita senyum ulang. Itu akhlak dan sunnah. Jadi bila kita bertemuan memberi salam, berjabat tangan, berpelukan sesama muslim, wajah dengan berseri, mulut kita, bibir kita bergerak senyum kepada orang yang kita temui di jalan atau di rumahnya atau di rumah kita yang menemui kita. Ada masak semua. Gue dia jadi urut bersalaman malam utang 2 tahun kena bayar, utang 2 tahun kena bayar. Ibaratnya utang yang penting kita awal mengamalkan sunnah Nabi dan kita berakhlakul karimah.
Bila kita berakhlakul karimah, kita diangkat derajat oleh Allah. Walaupun awalnya kita dihinakan orang, walaupun awalnya kita tidak dimuliakan orang, Allah muliakan suatu saat bagi orang yang berakhlakul karimah. Kayak apa aja kita nilai, bumasnya wajah kita, bagusnya badan kita, sugihnya kita, kayak apa aja hidup kita nilai, jabatan kita tinggi, bila kada berakhlakul karimah, hidupnya kayaknya kada bahagia. Walaupun kita wajah kada bumas, sugih kada, pejabat kada misalnya, tapi berakhlakul karimah, maka orang itu akan dihargai oleh Allah lebih mulia daripada orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-adabu fawqal ilmi, bermula adab itu sepaling tinggi ilmu. Beradab itu artinya berakhlakul karimah itu sepaling tinggi ilmu. Ilmu itu banyak, misalnya berisi ilmu sih banyakan tapi gak ada badan, maka dia akan menjadi hina. Jadi jangan dikira orang berilmu itu kada bisa sombong, bisa sombong, punya merasa alim. Jangan dikira orang kaya itu pada bisa sombong, bahkan dengan kekayaannya banyak yang sombong. Iblis dia menjadi penasihat para malaikat, alimnya luar biasa. Iblis sombong, lalu dilaknat oleh Allah, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis dilaknat Allah menjadi orang kafir, padahal alimnya luar biasa. Di surga sudah pernah menikmati surga, menjadi penasihat para malaikat pula, tapi kenapa dia dihinakan Allah? Karena kesombongan, dia merasa hebat di dalam dirinya, lalu dihinakan. Tiba dihinakan Pak, dicap daripada orang yang kafir Allah, bahkan iblis khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dalam apa? Dalam neraka Allah. Padahal orang alim, padahal penghuni surga. Kenapa setelah kiamat dunia dihisap di padang mahsyar beratan manusia ada neraka surga, tapi iblis dipastikan masuk ke dalam surga karena menjadi musuhnya Allah. Dia sombong. Jadi kita hendak mulia di dunia sampai ke akhirat dengan akhlakul karimah. Lalu tawadhu lawan orang, walaupun alim, walaupun sugih, walaupun jadi pejabat, walaupun harta banyak, tawadhu aja lawan orang. Kita merasa alim kadang-kadang lawan orang menganggap remeh, orang yang ada berilmu, belum tentu. Di atas langit ada langit, ada lagi di atasnya langit, sampai langit ketujuh ada lagi arasnya Allah. Di bawah bumi ada lagi bumi yang di bawah. Artinya manusia itu ada yang tinggi, ada lagi yang tinggi, ya kan? Ada lagi yang tinggi, tapi kada bisa mengalahkan ketinggian dan kehebatan Allah. Yang di bawah ada lagi yang di bawah, ya kan? Ada lagi. Jadi kita jangan merasa tinggi, baik merasa di bawah saja sudah. Bila merasa di bawah, dia angkat derajat kita. Lalu akhlak inilah dalam kitab Akhlaqul Banin banyak disebut akhlaknya, belum kitab yang lain. Akhlak kita lawan nang duha, akhlak kita bertetangga, akhlak kita bapak
takdir, ala kita lawan guru, ala kita lawan witan, ala kita lawan keluarga dan lain sebagainya. Nah, akhlak lawan Nabi waktu bersalawat kayak apa? Akhlak lawan Allah waktu beribadah kayak apa? Oh, beribadah kita pakaian walaupun ada baru, bersih, harum, ya kan? Lawan Nabi bersalawat kita kada berpatir, duduknya baik. Lawan Allah Nabi berakhlak, waktu ilmu kita berakhlak baik juga karena ilmu yang diajarkan ada firman Allah, ada hadis Nabi. Jadi kita berakhlak dengan keduanya. Jadi bertakwalah, iringi kejahatan dan supaya kejahatan hilang dalam dirinya dan hidup kita berakhlak. Meriwayatkan hadis Imam Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan. Ingat hadis hasan maupun sahih, ya kan? Banyak nama-nama hadis ini yang pernah kita pelajari. As-salisu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis yang ketiga daripada Ibnu Abbas, mudah-mudahan meridai oleh Allah daripada keduanya, qala, ia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala, adalah aku suatu hari berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi pernah bersabda. Ujar Ibnu Abbas, aku pernah berada di belakang Nabi dan aku mendengar Nabi itu berpatriark. Apa Nabi? Karena Ibnu Abbas ini zaman Nabi juga hidupnya. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu inni u'allimuka kalimatin, wahai seorang anak, bahwasanya aku hendak melajari engkau beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ujar Nabi kita Muhammad, yang bulat wahai seorang anak, inni wa'alimuka kalimatin, bahwasanya aku hendak melajari engkau beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama ujar Nabi, ittaqillaha yahfaduka, peliharalah dirimu akan Allah, niscaya memelihara oleh Allah akan engkau. Ihfadillah, peliharalah olehmu akan Allah, tajidhu tujahaka, mendapati olehmu akan Allah, yaitu adalah di hadapan engkau. Jadi ujian Nabi nasihat yang pertama lawan anak ini, berkaralah akan Allah. Maksudnya nanti perintah Allah itu dipelihara, digawi. Banyak pelulah sembahyang 5 waktu diperintah Allah dipelihara. Kita berharga bayar zakat diperintahkan Allah, kita laksanakan bayar zakat. Kita diperintahkan puasa Ramadan, pada bulan Ramadan kita puasa, kecuali kita gering tidak mampu puasa, dan wajib kita membayar di luar pada bulan Ramadan. Diperintahkan kita naik haji, kita sudah mampu segala-galanya, biaya ada, pulang pergi, meninggal anak juga ada, sudah laksanakan naik haji, jangan berlebihan. Oh misalnya ini Bantri, daftar dulu dan keluarkan biaya, bilanya mati biar baru berangkat, tapi dia sudah mendaftar dan berniat biar mendapat pahala haji sudah, walaupun ada sempat membeli. Apa perintah Allah juga ini. Jadi
dimaksud memelihara akan Allah, dipelihara olehmu dan Nabi, wahai anak pelihara olehmu akan Allah. Maksudnya memelihara perintah-perintah Allah, karena perintah Allah yang wajib ini maupun yang sunnah itu adalah mengingatkan kita, zikir kita lawan Allah, supaya ingat lawan Allah, jangan kita tinggalkan. Gawi aja terus. Supaya gawi artinya kalau kita bawa berjamaah, alhamdulillah. Jangan kalau kita nanti bawa waktu berjamaah ya lah. Makanya kita ada kesibukan siap pegawai guru mencari nafkah itu wajib juga. Urut malam menjaga berjamaah, subuh juga dia bawa berjamaah. Orang yang bawa berjamaah itu rezeki. Rezekinya itu dibanyakkan oleh Allah, dosanya diampuni. Yang malam Senin duduk di majelis taklim, majelis ilmu, menuntut ilmu itu wajib. Dan disampaikan Nabi lawan ulama menyampaikan kita uji menuntut ilmu, kita awal memelihara, belajar ilmu sejak malam Senin datang, ada yang mempelajari kita ilmu, kita datang. Kalau memelihara, Allah memelihara diri dia. Allah memelihara diri dia. Jadi pun hendak kita dipelihara Allah, pelihara juga nanti suruh Allah. Jangan ditinggalkan. Lalu jawabannya kenapa kita banyak mendapat musibah, banyak mendapat halangan rintangan, banyak sudah macam-macam kecelakaan kita dapatkan, macam-macam sudah banyak ujian lawan kita. Dia bisa itu ujian, bisa bala. Apa bala turun dan menimpa kita. Oh Allah ada memelihara kita karena bala segala macam. Peliharalah nanti perintah Allah. Bilanya Allah pada memelihara kita, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kita banyak meninggalkan nanti suruh Allah. Jadi kadang-kadang bila sampai waktu sembahyang, di mana kita? Allah menyelamatkan kita. Maulah Allah membiarkan kita, kata Allah, engkau beribadah lawan aku, kau taat lawan aku, apa yang kewajibankan engkau gawi, engkau memperhatikan, tidak pernah meninggalkan. Aku menjaga ikat menjaga Allah. Aku menyelamatkan kita, lalu diselamatkan Allah, dijaga Allah daripada bala yang datang di permukaan bumi, diselamatkan Allah daripada orang-orang zalim dan orang-orang yang munafik. Kenapa Allah menyelamatkan? Karena kita tadi memelihara apa yang disuruh oleh Allah, artinya taat lawan Allah. Bila kita sudah taat lawan Allah, memelihara disuruh kita gawi, kita merasa berhadapan lawan Allah. Kenapa merasa berhadapan Allah? Kita mendapati berhadapan lawan Allah. Karena kita beribadah itu, memelihara ibadah itu, kita gawi ibadah. Kita ini merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, di hadapan Allah. Walaupun kita ada melihat. Kita sembahyang aja lah, sembahyang musuh itu asap parak dan Tuhan dulu lawan kita. Baru kita ada sembahyang, merasa jauh benar hatinya lawan Allah. Apalagi kita berbuat dosa, berzina, mabuk dan lain sebagainya, merasa jauh benar hati kita ini lawan Allah. Lalu diciptakan kegelisahan di dalam hatinya, lalu pikirannya menjadi kada tenang karena hatinya gelisah. Karena merasa jauh lawan Allah tadi. Tapi kita beribadah merasa tenang, pikirannya nyaman, minum kopi nyaman, duduk nyaman, beribadah. Ternyata di dalam hatinya ketenangan ada. Jadi lain orang beribadah lawan keadaan itu ketenangannya tidak. Orang beribadah tenang, pikirannya, hatinya bahagia aja. Nah, ada beribadah di tempat gelisah aja terus.
kita ada beribadah, kita taubat dari Tuhannya lah, buat dosa segala macam, kita ampun kalau sedih. Ijazah fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah olehmu akan Allah. Kalau kita meminta, minta lawan Allah, jangan yang lain. Jadi kita kalau meminta, kalau mengeluh lawan Allah aja, ada usah dengan yang lain. Apa hajat kita, apa keluhan kita, bangun jam 12 malam mandi, bau hafal sajadah sampai yang tahajud, meminta lawan Allah, jangan meminta lawan yang lain. Yang lain itu ciptaan Tuhan juga, kita minta lawan Allah. Kita dihina orang mengadui oleh Tuhan, ya Allah, ulun dihina orang, nah apa salah ulun, lindungi ulun, nah dimusuhi orang, minta lindungi lawan Allah. Dihina orang, mengeluh lawan Allah, ya Allah, rajaki ulun kesedikitannya, tahu-tahu tak ulun kayak mana, ulun sudah beribadah kepada Engkau ya Allah, minta lawan Allah tengah malam jam 1 jam 2 bangun sembahyang tahajud. Siapa yang berdoa sujud terakhir salat tahajud, apakah rakaat yang kedua, rakaat keempat, apakah rakaat yang keenam, atau rakaat 12 yang terakhir, sujud terakhir dia berdoa, maka orang yang berdoa sujud terakhir salat tahajud adalah salah satu tempat yang dikabulkan oleh Allah, doanya diistijabah, diterima oleh Allah. Sepaling baik orang yang melindungi kita adalah Allah. Sepaling baik orang yang kita percaya adalah Allah. Kalau manusia ini kan kadang-kadangnya berubah. Kita lindungi lawan manusia, aman diri kita di saatnya ada. Aman orang yang kita lindungi itu ini kada ada, kita ada apa? Tapi kalau kita berlindungi lawan Allah, walaupun manusia kadang-kadang Allah menjaga kita, kita beribadah lawan sidik, kita berdiri lawan sidik, aman aja kita. 1000 orang ingin menjatuhkan kita, menghina kita, 1000 orang memusuhi kepada kita, ingin mencelakakan kita, tidak akan bisa mereka. Kenapa? Ampun urusan Allah menjaga kita. Yakin aja sudah. Berusaha, silakan berusaha, tapi minta lindungi lawan Allah, minta lawan Allah. Wa yasta'ta fasta'ibillah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah dengan Allah. Meminta sesuatu kepada Allah dan meminta tolong lawan Allah, minta tolong lawan Allah. Makanya dalam kita sebayanglah, waktu duduklah ayat akhir, membaca tasyahud akhir sudah, salawat wajib juga sudah, kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai orang yang membolak-balikkan hati. Kita ulang. Mulai itu Allah memilih makadabtu wa ma'aratu, sampai ada kalimat ya muqallibal qulub, wahai orang yang membalikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, tetapkan olehmu ya Allah atas hati ulun berbuat taat dan ibadah kepadamu. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita nih. Contoh kita dua lelaki bini asalnya saling menyayangi. Lelaki sayang lawan bini, dan bini sayang lawan lelaki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berumah tangga sama pada saya. Kenapa menjalin 7 tahun bini lalu benci lawan kita? Ini yang paling dalam pun orang yang memberikan hati bini kita siapa? Allah. Yang sayang jadi benci lawan kita bini.
Ada dua rumah tangga 5 tahun kada batang bulan guring berpisah. Satu di atas ranjang, satu di atas kursi guring 5 tahun. Sekalinya menjadi 6 tahun, tiba-tiba ya bukan bulu-bulu orang yang merubah hati seseorang, tiba-tiba boleh dibini 6 tahun ke 6 ini bahasa sayang sampai ke mati. Nah makanya kita di sini jangan kita sombong, jangan kita terlalu sedih, jangan. Kenapa? Allah nama hati orang. Udisan ini biar dimusuhi orang, orang biar aja. Meminta aja lawan Tuhan ya, menggali bulu-bulu. Wahai orang yang menggulakan hati-hati manusia, bukakan hati orang pun yang benci supaya sayang lawan mulut, supaya cinta lawan mulut. Keluarga yang benci supaya sayang cinta lawan mulut. Lawan Allah minta tengah malam jam 2. Nah, ada malih dari itu. Jangan sedih manusia membenci. Mereka yang membenci pacaran mati juga, seorang mati juga, apa disediakan. Nah sedih kita itu kalau ini kita berbuat maksiat. Di akhirat kita pacaran bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita gembira dalam dunia karena kita bisa sholat berjamaah, bisa duduk di majlis taklim, tuntut ilmu, bisa berbuat baik dengan tetangga, senyum dan sebagainya, mengerjakan bersedekah sebagainya, membantu fakir miskin. Kita kalau beribadah itu namun gembirakan hati kita, dan menjadikan hati kita sama sedih kalau diri kita kata kalau beribadah maka kita bisa berbuat maksiat. Itu nak sedih hati kita. Lalu kayak pada sabit qalbi, tetapkan hati dulu kita. Allah ta'atika atas perbuatan lawan kau ya Allah, mulut taat lawan dia, tetapkan hati untuk kita harus beribadah lawan engkau. Atau kita tetapkan hati bini, hati kita saling menyayangi dengan orang yang saling menyayangi. Mereka benci sudah sayang lawan mulut. Kalau sudah sayang mereka lawan mulut, tetapkan hatinya sudah sayang terus lawan kami. Kada ada perkara hiat berpecah belah, kada ada. Maka akhir zaman inilah saling membenci, hina menghina, pemecah belahan itu sudah banyak. Memang disabdakan nanti. Tanda-tanda kiamat itu karena manusia bakalan lihat pemecah belah. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Islam, tali agama Allah, agama Islam, dan janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai. Jangan berpecah belah, tapi akhir zaman banyak yang berpecah belah, khususnya umat Islam. Ada dua, bila mengaji lawan guru ini kada dikawan ini, bila mengaji lawan guru kada dikawan ini, kada boleh juga. Ilmu itu yang baik kita butuh, yang kada baik menjalankan. Walam anda lawan dalam zaman ayat bahwa bisa dan tahun ilmu kata Nabi bahwasanya umat jika kau berkumpul mereka ala ayat bahwa atas bahwasanya memberi manfaat mereka akan engkau bisa dengan sebut-sebut abiyat illa bisayin qad kataballahu lakum. Tidak bisa memberi manfaat mereka akan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah menentukan menulis akan dia oleh Allah bagi engkau. Seandainya umat Nabi berkumpul memberi untuk lawan kita, memberi untuk lawan kita, mereka sayang lawan kita, sayang lawan kita, anak berikan untuk lawan kita, untuk yang kita disayangi mereka. Hari ini disayangi oleh mereka, dicintai oleh mereka, memberikan hadiah kepada kita. Jangan terlena hujan Nabi. Kenapa? Nah terjadi itu Allah sudah tulis, Allah sudah kehendaki. Hari ini lo boleh bahagia pada Nabi ini saya, anak saya, tetangga saya. Jangan terlena dulu. Yang terjadi itu minat yang sudah dikatakan oleh Allah.
timur Samarinda di pinggir sungai. Nah, itu sungai Mahakam. Sini apabila ada orang berjudi duduk di sini. Bila orang berjudi ada duduk. Sama Habib Damutai ke situ Habibnya. Bila ada orang berjudi malam turun Habib dari rumah membawakan banyu aqua kepada Pak Butul. Pak biar dia duduk sini. Jadi Habib nang di pinggir sungai Mahakam tadi, sudah dia tanya, maka biar ke sini, dia ke sini. Ada nang dia montai tadi, maka biar ke sini. Ujar Habib, aku turun nih, memarati wanita membawa banyu. Siapa tahu ikan banyu ini haus. Ini banyu, padahal banyu itu sudah ditawarkan pada hati. Nah Habib tadi, banyu yang dibawa sini tadi sudah ditawarkan penawar hati. Ayat-ayat Allah, aku membawakan supaya dia minum karena kehausan. Habib dia buatnya ada bapaknya Habib tadi. Ada pakai gamis, pakai baju biasa, kesalawan lipis, baju tis turun. Jadi nang baju tadi minum, baju Habib tadi minum. Ada nak Habib di Samarinda tadi, setiap orang berjudi, sini ada angkat tangan, cuma di hati sini berdoa, ya Allah, ampuni dosa orang yang berjudi ini. Bukakan hatinya dengan hidayah. Setiap sini turun mendoakan mereka kada tahu. Lalu orang Amalia tadi disangka Habib tadi bukan berjudi, padahal duduk aja mendoakan minta ampunkan dosa mereka yang berjudi lawan Allah dan supaya tak buka hati jadikan hidayah Allah. Dimintakan di sini tiap malam turun di sini. Nampakkan banyak kayak juga tiap malam. Lalu menganggap nama Habib di Samarinda tadi, bah Habib katanya berjudi ini ke. Tiba-tiba Habib baju apa duduk di tiga orang baju di Samarinda tadi, lalu split garing mati, mulai garing sampai mati. Orang kampung kadang mau berbarang, menyalarkan kadang mau berbarang, kadang mau benci lalu sedih. Disangka orang tadi sedih main judi, padahal itu. Lalu setelah meninggal dunia menangis, sedikit saripah menangis. Kadang-kadang orang yang datang menjemput jenazah suaminya yang tercinta, kadang-kadang satupun orang yang datang menghampiri rumahnya karena benci lawan Habib tadi. Menangis saya saripah. Di tengah dia galau dan menangis, tiba-tiba datang seorang laki-laki berhubungan. Baju juga putih, bahulah putih, awak tinggi kekar, bagus pengawakannya, bersinar wajahnya, luar biasa, berhubungan. Siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah Al-Alim Al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Sayyidi bin Abdul Ghani Samuhulu Matahura. Padahal sudah tempat kapal itu kayak hanya pada kapal kadada, kenapa sih datang di saat Habib meninggal kadada menyalahkan karena dikira berjudi tadi. Abang guru nama mematiakan dan menyalahkan dengan berhubung. Intan itu hilang ada lagi. Tapi sini ada berpandang, wahai orang kampung, kalian jangan mengira bahwa Habib ini adalah orang yang tidak baik. Tahukah kalian, kata Abang Guru, Habib ini dia duduk di pinggir orang judi, dia tidak ikut judi, tapi dia mendoakan yang berjudi mudahan dosanya diampuni dan dapat hidayah. Inilah namanya bala, ujar Abang Guru tadi. Jika mendengar Abang Guru berpikir ke itu, nah orang kampung menunggu tadi menyasar. Kamu dari sini enak balik. Nah, dia akan mendoakan lawan ahli kampung,
lawan orang berjudi di mendoakan mudah sadar, mudah bisa balikan diampun. Nah, padahal dibenci asalnya. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang menyalahkan, kadang-kadang wanita berparah, kadang mau mereka berparah benci lawan Habib tadi dibarakan berjudi, padahal kadang kenapa apabila datang? Nah inilah yang disebut tadi disebut qad katabahullahu laka. Sungguh yang terjadi itu adalah Allah yang menghendaki datang apabila. Nah, ada sebuah pertemuan waktu hidup dalam beliau meninggal apabila namanya letakkan Allah yang menghendaki. Jadi enam orang yang dianggap hina itu belum tentu dia hina. Bisa juga dia adalah orang yang mulia. Jadi pun ada nama untuk kita lah, jangan terlena dulu, ingat Allah nama hadapi. Apa yang ditulis Allah itu bakal terjadi sudah. Wa in jama'u ala ayatuka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in Allah alaika ubiatil akhlaq wa jubatis su'ud. Dan jikalau berkumpul mereka umat atas hendak memudaratakan engkau dengan sesuatu, lam yadurruka, memudaratkan mereka akan engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Jadi pun ada yang mencelakakan kita, memudaratakan kita, jangan takut, jangan gelisah. Yang terjadi itu Allah juga yang mengatakan. Belum tentu kita celaka. Kalau Allah memelihara kita, Allah menyelamatkan kita karena kita beribadah, walaupun mereka hendak mencelakakan kita, tidak akan bakal celaka kita. Kalau kata Allah, kalian tidak bisa mencelakakan hambaku ini karena aku sayang dengan dia. Yang ditulis Allah itulah yang terjadi. Makanya lalu percaya lewat qada dan qadar. Ya qadar itu yang terakhir percayanya. Lalu sampai judi dari pagi dilihat tiba judi ini di bawah Habib minuman ditawarkan tiba minum malamnya, paginya menangis hadapan Habib, menangis banyak air mata, menangis untuk apa? Kami bertaubat di tolong di kami beri banyu mati kami anak api beri kami sadar sudah. Akhirnya nuntut ilmu setiap majelis talim Habib ada, makanya duduk di besarin Habib tadi, barakah doa Habib tadi, Allah rubah yang terjadi itu Pak sudah dengan dari Allah. Kamu sudah itu kita nak mulia, jangan merasa mulia. Suatu saat kalau Allah kehendaknya sudah kita hina, bayangan mati harus hina, matinya adalah manusia. Nak sugi, jangan merasa sugi. Karena suatu saat yang terjadi di Allah, kata Allah engkau sebelum mati 2 tahun miskin, habis harta itu Pak sudah terjadi. Lalu kita berhati-hati. Lebih baik kita beribadah, kita sudah lawan Tuhan selamat. Jangan berbakal lawan makhluk. Makhluk sayang kalau kita syukur, hanya benci juga, hatinya membenci kita. Yang penting kita lawan Allah baik, kita beribadah. Bila kita beribadah, suatu saat membenci akan sayang lawan kita, dibukakan hatinya, geritik hatinya Allah akan mau bahkan. Ya Rabbil Alamin dulu, orang dengan mau ubah hati manusia, lalu kita menjadi orang yang di dunia dan akhirat. Rabbul Tirmidzi buat malam dan hasanah sahih. Barakan hadis oleh Imam Tirmidzi dan berkata ini adalah hadis hasan sahih. Hadis hasan ini termasuk adalah hadis yang biasa dan termasuk adalah sahih juga. Jadi bila hadis yang sahih ini periwayatnya kadang orang nampak dusta, ada terputus, dia menyambung kepada periwayat yang di atas sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan asal hadis ini mengatakan bahwa mendapat Nabi berpanggil adalah Ibni Abbas, itu adalah Ibni Abbas berpanggil di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang di atas tadi siapa? Bilal bin Junadah dan juga dan Muaz bin Jabal juga di zaman Nabi. Bila di zaman Nabi, sahabat menceritakan di zaman Nabi hidupnya sama Nabi, insya Allah hadis ini yakin bahwa adalah sahih, itu datang dari Nabi Muhammad SAW. Juga sebaiknya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
لمن الجواد أمين